Shalom. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat, mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dimulai sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, rela menderita karena kebenaran. Rela menderita karena Kristus. Sebab banyak orang menderita bukan karena kebenaran. Ada orang menderita karena perbuatannya sendiri, perbuatannya yang jahat, perbuatannya yang melanggar kebenaran, perbuatannya yang salah, sehingga dia harus menerima penderitaan setimpal dengan perbuatannya. Ada orang menderita karena iblis. Iblislah yang membuat dia menderita. Kita bisa dengar, lihat, dan saksikan. Ada orang sakit menderita berpuluh-puluh tahun karena kena santet, karena diguna-gunai,
Ada orang jatuh miskin terus apa yang dikerjakannya tidak pernah berhasil karena perbuatan iblis. Tetapi ada orang yang menderita karena melakukan kebenaran. Tidak ada sesuatu yang salah, yang jahat dia lakukan, tetapi dia mengalami penderitaan. Dalam bulan ini ada banyak jemaat yang mengalami penderitaan ini. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar untuk saya doakan, yaitu Sintana Paramita Bolu Kapubolo, anak keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Tahun lalu menikah dengan marga Purba di Simorokoro. Saya dan Ibu Gembala ikut hadir di pesta pernikahan. Tetapi saya terkejut mendengar sebuah berita bahwa bere saya ini sedang kritis karena bunting perdarahan. Baik dalam kandungan bisa diselamatkan, tetapi bere saya Sintana ini sedang koma sampai ini. Dokter sudah lepas tangan. Darah tidak berhenti. Bahkan darah sudah keluar dari mulut telinga. Dokter sudah semakin lepas tangan, tidak mampu, mengalami penderitaan. Aksel Tambunan juga sakit, 10 hari dirawat di rumah sakit, mengalami penderitaan. Timothy kemarin kita sama-sama retreat hari Minggu. Dia happy, bergembira dan bersuka cita, tapi di mau pulang dia kehilangan handphone. Itu baru yang saya tahu. Opu Gabriel sedang sakit parah-parahnya juga hari-hari. Itu baru yang saya tahu jemaat. Yang belum saya tahu, mungkin masih ada penderitaan yang sedang dialami oleh jemaat kita. Pertanyaannya, mengapa penderitaan kita? Hanya ada 3. Apakah penderitaan itu karena sesuatu yang salah, yang jahat kita lakukan? Apakah penderitaan itu buatan dari si iblis? Ataukah penderitaan itu sengaja diizinkan Tuhan datang untuk semakin menguatkan iman kita? Nabi Yunus menderita, dilempar ke laut, ditelan oleh ikan paus. Sekalipun dia seorang nabi, dia mengalami penderitaan itu oleh karena dosa. Akan sehingga dia harus dibunuh dan dibinasakan bersama keluarganya karena dia mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan dari bangsa Ayub pada waktu. Tetapi Ayub menderita
bukan karena dosa kejahatan yang dia perbuat, tetapi Ayub menderita sengaja diizinkan oleh Tuhan penderitaan itu datang. Ayub menderita karena kebenaran. Saya mau sampaikan jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita memastikan penderitaan datang kepada kita, bukan karena dosa kejahatan pelanggaran yang kita sedang lakukan, tetapi oleh karena diizinkan oleh Tuhan, maka penghiburan dari Tuhan pagi hari ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Bila penderitaan itu datang karena kebenaran, penderitaan itu datang karena diizinkan oleh Tuhan. Apakah penyakit, apakah sepanjang minggu ini kita tidak dapat penghasilan, apakah hinaan cacian dari orang-orang, apakah bentuk kecelakaan, mari kita renungkan bersama-sama. Bila karena dosa, segeralah memohon ampun di kaki Tuhan. Bila karena perbuatan iblis, kuasa Tuhan sanggup melumpuhkan, menghancurkan kuasa. Untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, sama seperti orang sakit, dia sakit, dia rajin makan 3 kali sehari, rajin minum, istirahat, menjaga pola makan, tapi sakit. Coba kita renungkan, kenapa penyakit itu? Apakah Tuhan sedang mengizinkan saya sakit untuk semakin saya lebih dekat kepada Tuhan? Untuk itu perenungan 3 hal ini, saya sebagai gembala di tempat ini, selalu 3 ini menjadi perenungan bagi saya setiap saya mengalami sesuatu penderitaan. Apakah sakit, apakah berkat seperti menjauh, saya langsung cek 3 ini. Saya minta Roh Kudus ingatkan saya. Siapa tahu saya lupa, saya tidak sadari saya melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Roh Kudus ingatkan saya, karena salah satu fungsi Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa kita. Jadi kalau kita sedang berdoa tanya Roh Kudus, saya yakin dan percaya Roh Kudus pasti bicara. Roh Kudus pasti bicara. Tapi kalau Roh Kudus tidak sesuatu bicara, berarti ini ada maksud rencana Tuhan di baliknya. Tetapi satu hal, apakah penderitaan itu datang karena 3 ini? Namanya kita manusia, kita tidak senang penderitaan datang. Tetapi senang atau tidak senang penderitaan pasti datang suatu ketika kepada kita. Untuk itu jemaat terkasih, untuk menguatkan hati iman percaya kita, bila penderitaan itu datang, percayalah, bila itu karena kebenaran. Yang pertama, dalam 1 Petrus 4 ayat 13 tadi dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Jadi bila penderitaan datang karena kebenaran, datang karena Kristus dimuliakan, yang pertama itu adalah suatu sukacita. Amin. Amin. Handphonemu hilang walaupun sudah kau jaga ketat. Ingat
ingatlah itu suatu sukacita. Amin. Sukacitanya handphone baru sedang menambah. Handphone lebih mahal sedang modal. Karena terkadang handphone kita ini sudah handphone lama. Tuhan bilang, kau sudah layaknya kau ganti handphone. Caranya seperti apa? Tuhan izinkan hibah. Tapi kalau kau letakkan di jalan handphonemu, diambil orang, jangan bilang, oh handphone baru sedang dapat. Walaupun terkadang orang tua tidak mengerti, habis kau coba. Leher ini, kau coba. Dan bisa kau jaga handphone. Sudah kujaga Pak. Tetapi bukan karena kelalaian, percayalah, tetaplah bersukacita. Handphonemu dirampok orang, dicopet orang, tetaplah bersukacita. Hanya cuma dua kendala. Handphone itu kembali atau Tuhan ganti dengan yang baru. Saya pernah handphone saya ini, bukan ini ya, yang rekaman ini handphone itu kembali. Ya. Waktu saya pulang mendoakan orang di rumah sakit Pringadi, waktu itu saya naik angkot. Lalu saya nunggu angkot di seberang. Saya balas WhatsApp teman. Ternyata ada orang naik sepeda motor pelan-pelan boncengan. Saya pas asik balas WhatsApp. Ternyata perampok. Begitu dia dekat saya, itu handphone saya dirampas. Dalam hatiku Tuhan sudah hilang. Tapi jarak puluhan meter handphone itu lepas dari tangan si perampok itu. Entah kenapa lepas ke tangan. Entah karena panas, entah ditampar malaikat, karena Tuhan belum mau ganti handphone saya. Karena saya baru beli handphone itu. Di situ banyak data-data. Lepas seperti handphone itu terbang. Lepas. Yang herannya saya stok itu mobil. Kalau sempat lepas, digilas sama mobil, percuma. Saya stok mobil berhenti semua. Saya ambil handphone utuh, tidak ada rusak. Dalam hatiku Tuhan, belum kau izinkan handphone ini, kau ganti dengan handphone yang lebih mahal. Jadi hanya gue ini, cuma pengalaman itu membuat saya jadi berhati-hati. Ternyata kita nggak boleh sembarangan main handphone di pinggir jalan. Karena di mana-mana sekarang ini sudah banyak CCTV perampok, makanya, aduh luar biasa, ya luar biasa. Teresa di depan gereja hanya hitungan 1 menit. Dia buat tugas praktik di sekolahnya rekaman. Hanya beberapa, mungkin tidak sampai 1 menit. Kok tiba-tiba handphone itu hilang? Padahal gerbang gelik. Ya. Tapi ternyata maksud Tuhan sudah layak bukan handphone ini. Begitu katanya. Dalam hitungan beberapa menit, handphonenya terganti dengan yang baru. Amin. Begitu. Kalau nggak diketemukan, berarti Tuhan mau ganti. Makanya kalau kita menderita karena kebenaran,
Kata firman Tuhan itu adalah suatu sukacita. Tadi malam saya nonton televisi sebuah berita. Ada seorang nenek hilang sudah 40 tahun. Dia mungkin masih seorang ibu, masih muda, masih cantik. 40 tahun hilang. Bayangkanlah 40 tahun hilang. Berarti umurnya mungkin, karena saya sudah tidak terlalu tua, paling umur 65. Berarti 65 kurang 40, umur berapa lah dia hilang? Umur sekitar 20 tahun ya, hilang. Berarti masih anak gadis. Keluarganya, saya pastikan bahwa ini si perempuan ini, si ibu ini sudah mati. Sudah mati. Mereka menderita. Kalau mati maunya mereka tahu mayatnya, jenazahnya, atau tempat kuburannya. Setidaknya itu yang dinanti-nanti selama 40 tahun ini. Terus berdoa, terus meminta kepada Tuhan, Tuhan pertemukan kami dengan keluarga kami ini, dengan guruku, dengan saudaraku. Jemaat Tuhan, tadi malam saya tonton setelah 40 tahun kembali. Saya lihat sukacita penuh tangisan. Jadi ada ternyata sukacita itu sampai menangis. Bukan sedih dia, tapi sukacita itu sampai luar biasanya. Sukacita itu mereka menangis, berpelukan, berciuman, karena sesuatu yang tidak mungkin bisa kembali, tetapi setelah 40 tahun kembali. Saya juga punya opung dari nenek saya, hampir sekitar 50 tahun sudah dianggap opungmu Sianu sudah mati, tapi tak tahu di mana matinya. Telah cerita opung ini kepada kami. Tapi tiba-tiba sekitar 50 tahun kembali ke kampung. Kembali ke kampung. Sampai pemburu saya memeluk itonya itu. Kaunya itu Sianu. Iya itu. Akunya ini itu. 50 tahun. Itu luar biasa. Sama seperti Yusuf yang dibohongi oleh saudara-saudaranya. Bapak, waktu kau suruh anakku Yusuf untuk melihat kami menggembalakan kambing domba, di tengah jalan ada seekor singa memakan saudara kami itu. Dan inilah jubahnya berlumuran darah, hanya jubah yang ditinggalkan. Anakku si Yusuf sudah mati, Bapak. Tapi setelah puluhan tahun kemudian, Yakub dengan linangan air mata kesedihan mengalami penderitaan anak kesayangannya itu Yusuf. Bagi dia telah mati, tetapi ternyata menjadi perdana menteri nomor 2-nya raja di Mesir. Bersukacita, bersukacita. Kenapa kita bersukacita di saat penderitaan itu datang? Pertama, karena penderitaan itu karena kebenaran. Karena kita melakukan kebenaran. Sukacita karena yang kedua, kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Kita lihatlah Kristus menderita bukan karena dosa, kesalahan, pelanggaran, sesuatu yang jahat yang dia pernah berbuat. Kristus Yesus adalah orang yang benar, yang tidak pernah berdosa. Tapi dia harus menderita tersalib. Selama dia melayani di muka bumi, dia diejek, dihina, ditolak, diludahi, dicaci maki, diusir, difitnah, bahkan berakhir dengan penyaliban, mati di kayu salib. Dengan kita menderita karena kebenaran,
Dan itu sebuah sukacita karena kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Yang kedua, penderitaan itu sukacita karena di balik penderitaan itu ada berkat yang akan kita terima. Percayalah apa yang saya sampaikan. Kalau jemaat menderita karena kebenaran, bersukacita. Pertama, karena engkau ikut terlibat mengalami penderitaan Kristus. Kristus menderita karena kebenaran, saya juga. Yang kedua, di balik penderitaan yang datang ini pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Percaya. Percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, rela menderita karena kebenaran. Yang kedua, itu suatu kebahagiaan. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi menderita karena kebenaran yang kedua itu suatu kebahagiaan. Biasanya orang disebut berbahagia kalau saat menikah. Berbahagia di saat dia sedang wisuda. Berbahagia di saat dia dapat hadiah. Saat ulang tahun kah? Atau waktu di sekolah dapat prestasi juara 1, dapat hadiah. Orang sebut kita hampir tidak pernah orang bilang saya mengalami penderitaan, saya berbahagia. Ada gak seperti itu? Saya menderita, saya bahagia. Coba seorang ibu yang sedang mengandung. Ini saya buat contoh. Seorang ibu yang sedang mengandung, dan tiba waktunya ia melahirkan. Selama lebih kurang 9 bulan dia menderita. Dia menderita. Tapi setelah dia melahirkan, dia menderita gak kira-kira? Dia menderita gak kira-kira ibu-ibu? Jangan kamu tapi yang jawab. Apalagi anak muda. Ibu-ibu kalau sudah melahirkan bahagia gak? Kayaknya gak bahagia ibu-ibu sudah melahirkan. Mana? Jawab dulu. Seorang ibu melahirkan bahagia gak? Udah masukkan. Macam menyesal punya anak. Kami anak-anak di sini jadi menderita. Karena jawaban ibu-ibu ini berat. Udah digas-gas pun tetap bahagia. Enggak kayak orang bahagia. Bahagia! Itu dia. Ibu-ibu yang ibu yang sudah melahirkan ya. Ibu-ibu yang melahirkan berbahagia gak? Kalau saya lihat jawaban ini tidak seperti Gus, ya, saya tanya pun berkali-kali begitu juga jawabannya. Seorang ibu 9 bulan menderita, menahan rasa sakit lah, ketidaknyamanan lah, ketidaksenangan lah, tidak bebas lah, macam-macam lah. Tapi sesudah dia bilang, wah, 9 bulan itu lupa.
Buktinya lupa bisa sampai 12 anak. Nah, itu. Saya pernah melayani ke arah Marombang. Kebetulan Margasian Turi pula gembalaannya. Berapa anak kita? 13 pertujuan. Serius dulu kau. Bayangkan itu banyak anaknya. Tapi kalau yang dikit yang pernah saya dengar 23. Sepak jemaat generuk seperti ini cukup 10 keluarga saja. Sudah berumri, ya, nggak sampai 10, 5 keluarga saja berumri. 5 kali 23 berapa? Ya. Itulah buktinya. Hampir tidak ada ibu-ibu setelah dia melahirkan anak pertama dia bilang cukup. Udah beda bayi. Cukup. Sampai ada namanya apa itu istilah tutup rahim kah atau apa? Memang ada ibu-ibu yang seperti ini. Tapi itu sudah menurut saya di luar normal. Kecuali tadi sudah 3 anaknya, atau sudah ada 4 atau 2 minimal, sehingga berkata cukup. Tapi yang umumnya seorang ibu punya anak 1 mau 2, mau 3, mau 4. Itu sebuah kebahagiaan. Sama seperti anak-anak belajar menderita selama 6 tahun SD, kasih tugas, les, segala macam ujian. Tapi begitu lulus apalagi nilai terbaik. Wah, seorang mahasiswa kuliah sekitar 3-4 tahun mengerjakan tugas-tugas, dan yang paling mengerikan membuat skripsi. Sering ditolak judulnya, sering dicoreti, bab 1 10 kali dicoret diganti bab 2, bab 3, bab 4. Sakit memang sakit. Tetapi setelah wisuda, wah, bahagianya luar biasa. Jadi menderita karena kebenaran itu sebuah kebahagiaan. Karena penderitaan itu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Penderitaan itu mendatangkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, penderitaan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan hanya satu penderitaan. Penderitaan ini belum selesai, datang penderitaan yang baru. Datang penderitaan yang baru. Penderitaan itu datang bertubi-tubi. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah. Anggaplah itu sebuah kebahagiaan. Karena di balik penderitaan yang kamu alami, yang pertama kebahagiaannya membuat kamu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kebahagiaan yang kedua membuat kamu semakin kuat imanmu mengiring Tuhan. Sebab tanpa penderitaan kita tidak bisa dikatakan iman kita kuat atau tidak. Sebab tanpa penderitaan Tuhan pun tidak bahagia. Kalau kita hanya yang enak-enak saja kita terima,
ikut Tuhan, Tuhan pun tak bahagia, kita pun tak berbahagia. Makanya waktu Ayub mengalami penderitaan, waktu dia kaya raya punya segala-galanya, dia bilang terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Di waktu Tuhan mengambil segala-galanya dari Ayub, tentang Ayub berkata, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Tuhan bahagia, Ayub bahagia, karena ternyata bukan karena punya segalanya, Ayub baru dekat kepada Tuhan. Di saat dia kehilangan segala-galanya, Ayub pun tetap dekat kepada Tuhan. Jadi kita harus punya moto seperti ini. Saya sehat untuk Tuhan, saya juga sakit untuk Tuhan, saya panjang umur untuk Tuhan, saya pendek umur pun untuk Tuhan. Paulus berkata, mati hidupku untuk Tuhan. Terkadang kita seperti sedih dikala keluarga kita sakit, sudah 2 hari bisa nangis luar biasa, gak tahu lagi bilang apa, tapi tetap mati dipanggil Tuhan. Memang terkadang bergumul di hati antara kecewa dengan Tuhan, antara berkata Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak dengar doa kita, di mananya kuasanya, masakan ini pun terlalu kecil dia tidak sanggup lakukan. Tuhan mendengar doamu, Tuhan dalam mengerti aku. Terkadang kita bisa marah sama Tuhan, tetapi tetaplah berbahagia. Amin. Yang ketiga, dikatakan oleh firman Tuhan, menderita karena kebenaran. Yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Pencipta yang setia. Jadi penderitaan karena kebenaran itu suatu kehendak Allah, diizinkan oleh Tuhan. Kita harus mampu berkata seperti ini, saya ini miliknya Tuhan. Istriku, anak-anakku, menantuku, cucuku, cicitku, saudaraku, semuanya milik Tuhan. Seluruh umat manusia dalam milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Tidak ada hak kita menghambat, menghalangi bila Tuhan sudah memanggil seseorang. Memang manusia kita ingin rasanya kita berlama-lama hidup bersama-sama, bercanda, bercerita, mendengar nasihatnya, doanya, itu harapan-harapan kita. Makanya di waktu kita terkadang berpisah, tidak pada seperti waktu yang kita kehendaki, tapi Tuhan sudah berkehendak lain. Aduh, hampir semua manusia tidak siap menerima. Hampir semua manusia tidak siap menerima. Untuk itu jemaat Tuhan, itulah indahnya kita dekat kepada Tuhan ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kita anak Tuhan, kita anaknya, semua itu atas kehendaknya. Semua itu atas kehendaknya. Ya, semua itu atas kehendaknya. Mungkin kita secara daging, Tuhan ini terlalu kejam, Tuhan ini terlalu sadis, Tuhan ini seperti tidak peduli, sehingga tidak sedikit orang walaupun tadinya dia setia Tuhan, dia tinggalkan. Tadinya dia sukacita, hidupnya jadi stres.
Bahkan ada orang Kristen juga menghadapi masalah penderitaan, bunuh diri, mengakhiri hidup dengan cepat. Kemarin ada di berita, karena ditinggalkan oleh suaminya, akhirnya seorang ibu, dia kasih racun dulu kepada anak-anaknya untuk mati lebih dulu, baru dia terakhir minum racun. Mendengar itu terkadang miris menjadi duka. Kenapa harus bisa terjadi seperti itu? Tapi saya harus pastikan itu dilakukan orang yang tidak kenal Tuhan. Sudah pasti itu dilakukan orang yang tidak dekat ke Tuhan. Jadi kalau jemaat Tuhan stres menghadapi masalah penderitaan apapun, bahkan sampai rasa kecewa, itulah pertanda kita tidak dekat Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan. Penderitaan kita tidak akan bisa mengimbangi penderitaan Ayub sampai kapanpun. Tapi mengapa Ayub bisa berkata, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang menang. Mengapa Ayub mampu dan sanggup melakukan itu? Jawabannya karena Ayub kenal siapa Tuhan. Karena Ayub dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Kebiasaan katanya di India melatih anaknya untuk menjadi seorang pemberani pembunuh. Maka seorang ayah membawa anaknya ini ke tengah-tengah hutan di saat malam hari. Sudah sampai di tengah hutan itu, dia ikat anaknya ini pada sebuah pohon. Pohon yang sangat besar. Anaknya ini menjerit, "Bapak, kejam kali kau Bapak membunuh aku secara sadis di tengah hutan ini." Pada waktu ayahnya ini mengikatnya, di sini ada dendam membara. Aku nanti lepas dari ikatan ini akan kubunuh kau Bapak. Karena dia tidak mengenal Bapak. Pada waktu datang harimau mendekat, dia semakin berteriak, "Bapak, tolong aku." Tapi dia tidak sadar bapaknya di belakang pohon yang besar itu. Ada panah, ada tombak, ada kelewang di samping bapak. Begitu harimau itu makin mendekat, mungkin beberapa jengkal lagi, tiba-tiba bapaknya menancapkan tombak. Itu harimau mati terbunuh. Siapa yang merintah? Tiba-tiba datang singa. Dia tombaknya. Datang beruang. Dia tombak semua binatang yang mengganggu anaknya ini. Mati di depan anaknya. Dia pun heran dan bingung. Siapa yang membunuh binatang-binatang ini? Karena saya tidak melihat seorang pun manusia di sekitar. Sesudah binatang itu mati, ayahnya mendekati dia. "Anakku, akulah yang membunuh semua binatang. Aku melatihmu menjadi seorang pemburu yang hebat dan gagah berani, bukan seorang penakut. Jadi Bapak melatihmu menjadi seorang pemburu yang hebat." Begitu dia mengenal kebaikan hati bapaknya itu, bapaknya melepaskan ikatan itu dan dia memeluk bapaknya. Bapakku yang sangat baik, bapakku yang hebat. Tadinya di sini dengan membakar, habis nanti begitu lepas aku dari ikatan, ku hancurkan kepala bapak yang kurang ajar.
Tetapi begitu dia tahu kebaikan bapaknya, bapaknya lakukan itu hanya untuk latihan, melatih anaknya menjadi seorang yang hebat. Maka bapaknya itu dipeluk oleh anak, dan dia sangat sayang. Apapun yang dilakukan bapaknya terhadap dia, dia tetap mengasihi bapaknya. Walaupun seperti sakit, tapi dia tahu, dia kenal siapa bapaknya. Demikian kita dalam mengikut Tuhan ini, jemaat Tuhan. Sebaik-baiknya Bapa di muka bumi ini, sesayang-sayangnya Bapa di muka bumi ini, tidak akan bisa mengimbangi kebaikan dan sayang Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Jangan pernah keluar dari mulut kita di mana Tuhan. Jangan pernah keluar surut-surut dari mulut kita, Tuhan. Apa maksudmu di balik semua itu? Tapi selalu katakan, Bapa, aku tahu kau melakukan ini karena kau sayang kepada aku. Aku tahu kau izinkan apa yang terjadi ini karena kau mengasihiku, ya Tuhan. Sehingga kita senang bersuka cita, kita berbahagia, dan kita tahu itu adalah kehendak dan rencana. Itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Penderitaan jenis apapun itu, mari. Begitu penderitaan itu datang, makin dekatkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Makin dekatkan dirimu, makin dekatkan dirimu, makin dekatkan dirimu. Dikala rasa sakit semakin dahsyat dan luar biasa, makin dekatkan dirimu. Jangan berpikir aku kemana berobat. Tak tahan lagi dibawa aku berobat. Kesimar Carlos pun jadilah, penting aku sendiri. Kesipion jadilah. Ke Bukit Rindu. Lupa dia tuh masih Bukit Rindu. Si kumbang-kumbang. Mana si kumbang-kumbang mana? Si barang-barang masukku. Tetaplah. Jangan pernah kita menyimpang dari kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Oh, luar biasa. Ya, kesaksian demi kesaksian jemaat akan Allah. Malah jemaat nanti berdoa, Tuhan, kok gak ada penderitaan Tuhan. Udah rindu aku. Gak ada penderitaan, gak ada masalah. Ya, kenapa? Karena kita yang di balik semua itu ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Yang penting dekatkan diri kepada Tuhan. Sakit makin banyak berdoa. Penghasilan tak ada hari ini makin banyak berdoa. Jangan bersungut-sungut, jangan putus asa. Sukacita terus. Memang berat ya. Ya, cuma bisa karena bukan Pak Kepala ini yang mengalami. Sama seperti ada tetangga kemarin meninggal muda, masih umur 36 tahun. Teman-temannya menghibur, tak boleh menangis, tak boleh. Bagaimana hati seorang ibu, istri, anak-anak, bapaknya yang muda meninggal mendadak kemarin. Kalau saya terserah menangis, puaskan sekarang. Jangan sudah dikubur menangis kau sampai berhutang. Menangis kau di kuburan. Puaskan. Ada dulu Cok namanya. Adiknya Mak Rahim. Kita hantar. Akhirnya jadi gini-gini dia bisa. Nangis mungkin baru dia masak lagi menangis. Saya bilang dia, saya doakan dia, puaskan. Kau harus nangis, puaskan. Mau menjerit, silakan. Itu firman itu, menangislah dengan orang menangis. Masa mama meninggal, nangis kok.
puaskan diri. Dasar zaman. Begitu dan lepas. Ya, apalagi kalau saya tutup, biasanya pimpin peti mati, memasukkan ke peti mati. Di situ ada saja cerita. Puas. Tapi kalau sudah saya suruh nanti berhenti, jangan lagi menangis. Tapi yang ajaibnya ada beberapa saya pimpin pemakaman. Saya pemakaman. Dalam hatiku manusia tak semua mau tinggal di sini. Biasanya itu peti sini rawan tangis hari ini. Jadi saya jadi jantungan ini. Yang senang kali orang ini mati ini. Tapi hampir 99,9% kalau sudah acara tutup peti itu, disitulah tangisan yang mengerikan. Karena sudah tidak dilihat lagi selama jadi cematukan mari. Apa pergumulan tetap berdiri. Seolah-olah kau tangkap kaki Tuhan. Seperti yang benar. Aku tidak lepaskan kau Tuhan sebelum kau memberkatiku. Ditangkapnya. Makanya Yakub diberkati Tuhan sangat luar biasa. Coba tangkap kaki. Waktu kau berdua angkat tangan. Tuhan. Kasih dia Tuhan juga. Sugoi. Saya takut po. Ya. Menangkap dalam iman. Amin. Ya. Saya sugoi adalah melontok di sini. Yang ada takut. Menangkap dalam iman. Berkatnya. Mari kita bangkit berdiri.